Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Rola Anggalerbika, Magister Pendidikan Ahli Ilmu Faal Olahraga Prestasi, salah satu dosen tetap PNS di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Saat ini, saya juga sedang menyelesaikan pendidikan doktoral saya di jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori dan praktik bola voli dasar dengan kode mata kuliah PJK 1111. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian dengan sistem belajar, delivery, interaction, dan assessment atau yang disingkat dengan DIA. DIA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Dalam aspek delivery, saya menyediakan beragam materi pembelajaran yang membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dalam hal interaction, kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas atau di lapangan untuk mencapai capaian tujuan pembelajaran. Nah, di dalam aspek asesmen, pemberian tugas saya atur terstruktur. Misalnya, membahas suatu artikel ilmiah, nasional dan internasional bereputasi, kuis, dan menyelesaikan kasus, guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu teori dan praktek bola voli dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah teori dan praktek bola voli dasar merupakan mata kuliah yang mengkaji sejarah dan teknik dasar bola voli, membahas gerakan teknik dasar bola voli, menganalisis taktik atau strategi pertahanan dan serangan, baik itu secara mandiri atau berkelompok yang berbasis ipteks. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari pengembangan kreativitas wirausaha, entrepreneur, pada kegiatan intra dan ekstrakurikuler bola voli. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami aspek-aspek pemahaman serta pembelajaran taktik dan strategi permainan bola voli sesuai dengan profil lulusan prodi, yaitu menjadi guru pendidikan jasmani kesehatan, instruktur, dan entrepreneur. Sebelum saya jelaskan aspek delivery, saya harus menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK. Selanjutnya, CPMK akan diturunkan ke sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Lulusan yang diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan. Program studi diantaranya guru pendidikan jasmani kesehatan, instruktur, peneliti, dan entrepreneur. Capaian pembelajaran atau CPL umumnya terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama sikap, yang kedua keterampilan umum, yang ketiga keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap, terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab atas
pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, untuk keterampilan umum terdiri dari yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Untuk keterampilan khusus terdiri dari yang pertama, mampu memecahkan masalah dalam pendidikan jasmani berbasis proyek dan penemuan terbimbing secara mandiri atau kelompok. Yang kedua, mampu merancang penelitian secara mandiri atau kelompok untuk memberikan solusi alternatif permasalahan di bidang pendidikan jasmani. Dan terakhir, untuk aspek pengetahuan terdiri dari yang pertama, mampu menunjukkan pengetahuan teoritis dan praktis bidang pendidikan jasmani melalui identifikasi konsep pendidikan jasmani. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan konsep pendidikan jasmani untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan modifikasi. Yang ketiga, mampu menerapkan metode pemecahan masalah dalam bidang pendidikan jasmani melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang keempat, mampu menerapkan teknologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, kemudian dari pencapaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal dengan sebutan CPMK yang dibagi menjadi 12 bagian CPMK. Pertama, mampu memahami sejarah bola voli. Yang kedua, mampu menguasai dan paham peraturan permainan. Yang ketiga, mampu menguasai tanggung jawab petugas pertandingan dan hand signal. Yang keempat, mampu menguasai dan memahami skor sheet bola voli. Yang kelima, mampu menguasai statistik permainan dan sistem pertandingan. Yang keenam, mampu merancang peraturan dan permainan bola voli indoor. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi gerakan passing secara berurutan. Yang kedelapan, mampu mengidentifikasi gerakan serve secara berurutan. Yang sembilan, mampu mengidentifikasi gerakan blok secara berurutan. Yang ke-10, mampu mengidentifikasi gerakan spike secara berurutan. Yang ke-11, mampu mengidentifikasi strategi posisi pemain, pertahanan, menerima serve, spike, blok, atau cover spike. Yang ke-12, mampu mengidentifikasi penyerangan secara berurutan, penyerangan serve dan spike. Dari CPMK, kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Terdiri dari 16 bagian, yaitu yang pertama, menganalisis sejarah dan pengertian bola voli. Yang kedua, mampu memahami peraturan permainan bola voli. Yang ketiga, mampu menjelaskan tanggung jawab petugas pertandingan dan mampu mendeskripsikan hand signal bola voli. Yang keempat, mampu memahami skor sheet bola voli. Yang kelima, mampu memahami statistik permainan dan sistem pertandingan. Yang keenam, mampu mengidentifikasi gerakan bola voli secara berurutan. Yang ketujuh, menjelaskan strategi posisi pemain, pertahanan menerima serve, pertahanan menerima spike, pertahanan blok, atau cover spike. Yang kedelapan, mampu mengidentifikasi gerakan serve secara berurutan. 9 UTS. Yang 10, mampu mengidentifikasi gerakan blok secara berurutan. 11, mampu mengidentifikasi gerakan spike secara berurutan. Yang ke-12, mampu mengidentifikasi strategi posisi pemain, pertahanan menerima serve, pertahanan menerima spike, pertahanan blok atau cover blok. Yang 13, mampu mengidentifikasi strategi posisi pemain, pertahanan menerima serve, pertahanan terima spike, pertahanan blok atau cover spike. 14, mampu mengidentifikasi penyerangan secara berurutan, penyerangan serve dan spike. 15, menguasai dan memahami pertandingan. 16 UTS. Nah, untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian untuk mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang saya bahas berasal dari jurnal hasil penelitian terindeks nasional maupun internasional. Kegunaan dari jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan.
Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Ada sistem interaction yang saya lakukan di kelas, yaitu sistem PBL. PBL atau Project Based Learning merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, serta mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem Project Based Learning terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. PBL atau Project Based Learning itu sendiri terdiri dari yang pertama, interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tertentu, kemudian dipresentasikan atau dipraktekkan. Yang ketiga, project based study dengan cara mengambil berbagai kasus. Yang keempat, project based learning, misalnya mahasiswa melakukan berbagai uji gerak tangan dan langkah ketika melakukan smash untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS yang disediakan oleh perguruan tinggi atau portal Universitas Riau, di mana platform tersebut digunakan mahasiswa untuk mengisi kuis, mengumpulkan tugas yang diberikan. Nah, itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Nah, selanjutnya, aspek asesmen yang saya lakukan, yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Ada pun poin-poin yang telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Nah, demikianlah paparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, atau yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di lapangan dengan micro-teaching secara luring, yaitu mata kuliah bola voli dasar yang saya ajarkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, saya presensi dulu. Aswari, Kiki, Giovanni, Hadir, Pak. Muhammad Rizky, Hadir, Pak. Atika, M. Fatur Rahadian Ardi, Hadir, Pak. Mahendra Padla, Rudi Erwin, Hadir, Pak. Satria Bayu Kurniawan. Hadir, Pak. Sebelum kita masuk ke materi SMAS, saya ingin bertanya dulu terkait dengan materi minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Saya, Pak. Materi minggu lalu blog. Ya, Pak. Oke, pertanyaan yang kedua. Pada saat kapan blog itu disebut pelanggaran? Oke, silakan Angga. Saat blog menyentuh net atau root, Pak. Oke, saat tangan yang melakukan blog menyentuh net atau Root. bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Saya Pak, Silakan. saat bola belum melewati net atau over Pak. Oke, saat bola belum melewati net, tangan sudah Udah menjangkau menyentuh bola. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Saya Pak, saat kaki melewati garis tengah. Kaki melewati Garis tengah. Saat ngeblok. kakinya melewati garis tengah. Bagus. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, silakan. Saat servis di blok, Pak. Saat servis Di blok. ya, jadi ketika lawan melakukan serve, kita tidak boleh melakukan bagus. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan stretching dinamis. Ya, silahkan mahasiswa berbaris di sideline.
Silakan. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan dulu. Yang pertama, efektif mana ketika memukul, ketika melakukan smash, tangan dikepal dengan tangan dibuka? Tangan dibuka ya. Kemudian yang kedua, lebih efektif mana ketika melakukan pukulan, ya, tangan ditarik ke arah bawah telinga, kemudian dipukul dengan tangan yang dibuka? Tangan yang di bawah telinga. Nah, nanti kalian akan mampu untuk menjawab itu ketika melaksanakan proses smash. Ya, nanti terakhir nanti dijawab. Oke, silakan yang putri geser lagi ke ujung sana. Direntangkan tangannya, putra juga nggak apa-apa, di sebelah aja. Oke. Oke, kita mulai untuk stretching dinamis ya. Baik, barisan pertama kita jogging sampai sideline. Ini. Baris kedua. Baris pertama, jogging lagi. Yuk. 2. Barisan pertama, masih jogging. Relax saja. Oke, barisan pertama, mundur. Oke, barisan pertama, mundur lagi. Barisan pertama, kicking. Ya. Kickingnya pelan dulu. Barisan kedua. Oke. Barisan pertama, kicking lagi. Yuk. Tangannya jangan ditahan. Ya. Barisan kedua. Yuk. Oke, sekarang kickingnya dipercepat ya. Ya. Oke, lanjut back kick. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama untuk step smash. Jadi untuk smash itu ada stepnya. Saya minta Angga untuk mencontohkan ya. Silakan Angga. Pelaksanaan step smash ya, nanti akan diperagakan oleh Angga. Kalau kita menggunakan tangan kanan untuk melakukan smash, kita langkah pertama itu kaki apa? Kaki kiri. Jadi kakinya harus dibesarkan atau kecil saja? Besar. Jadi besar itu tujuannya untuk mendapatkan jangkauan dan power dari kaki. Setelah kaki kiri maju besar, dilanjutkan oleh kaki kanan. Jadi
rumusnya kiri, kanan, kiri. Karena ketika melompat kan nggak satu kaki kanan aja. Jadi harus dua. Jadi kiri, kanan, kiri. Oke. Akan dicontohkan oleh Angga. Silakan Angga, dari sini Angga ke sini. Ya. Oke, itu gerakan yang pertama ya. Lagi. Oke. Gerakan yang kedua, setelah melakukan smash, mundur, smash lagi. Oke ya, habis itu masuk ke belakang. Yuk. Oke, mundur. Masuk lagi. Oke, mundur. Bagus. Ya. Kalau tadi sekedar ditip, sekarang dipukul pelan. Ya, ingat ya, posisi badan jangan di bawah bola, harus di belakang. Oke? Oke, kita coba. Untuk yang selanjutnya, satu orang memukul 3 kali. Pukul, mundur, pukul, mundur, pukul, masuk belakang. Boleh cepat? Enggak. Bolanya bola pendek ya. Bolanya bola pendek. Oke, dengarkan ya. Tadi kita sudah melakukan gerak spike ya, spike bola klik. Sekarang open. Nah, untuk yang open diperhatikan dulu bolanya, baru diberikan langkahnya. Kemudian yang kedua, evaluasi saya, bola itu, jadi kita melompat tidak di bawah bola, kita melompat di belakang bola. Jadi bolanya di sini, kita melompatnya dari sini. Jadi mukulnya begini. Jadi jangan begini mukulnya, jangan di atas, di depan, ya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah sekarang diperhatikan di sana ada kun. Jadi yang ditembak itu ke kun. Jadi arahnya ke sana, nggak ada lagi yang ke ujung. Jadi naik, tembak ke ujung. Bolanya bola quick, bola cepat ya. Tembaknya ke kun. Jadi diarahkan betul-betul, dilihat kunnya ditembak ke sana. Itulah tadi materi kita, materi terkait dengan smash ya. Bagaimana rasanya? Senang? Senang ya. Feel-nya udah terasa atau belum? Sudah ya. Jadi memang untuk step-step smash itu seperti itu. Yang pertama diajarkan dulu langkahnya, kemudian sentuhannya terhadap bola, kemudian berikan bola-bola pendek dulu, baru bola open. Ketika kalian melatih ataupun mengajar anak-anak di sekolah juga seperti itu fasenya. Jadi jangan langsung diberikan bola tinggi suruh dipukul, jangan. Ya, jadi ada fase-fasenya tersendiri. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan
yang di awal ya, ada 2 pertanyaan tadi ya. Kalian harus mengerjakan ya di dalam portal Undri. Jadi nanti sudah saya siapkan untuk tugas-tugasnya, untuk jurnal nasional dan internasionalnya di dalam portal Undri. Nanti kalian selesaikan. Batas pengumpulannya di minggu depan. Jadi sebelum minggu depan sudah diselesaikan di dalam portal Universitas Riau. Oke ya? Oke, sebelum saya tutup ya perkuliahan pada pagi hari ini, kita absen kembali ya. Muhyiddin, Aswari, Lestari, Angga, Dwi, Giovanni, Clarencia, Muhammad Farhan, Ade Ilham, Riki, Muhammad Rizky, Atika, M. Fatur, Mahendra, Rudi, Randy, Satria, Ihsani, David, Cindi. Oke. Jadi saya berharap kalian juga mengulang-ulang gerakan-gerakan yang tadi di luar proses perkuliahan. Nah, untuk materi minggu depan nanti silahkan dilihat silabusnya. Kemudian pesan saya, tugas yang jurnal nasional dan internasional tadi dikerjakan di dalam portal. Sebelum kita tutup, kita berdoa kembali. Berdoa, silahkan. Oke, mungkin itu untuk pertemuan semester kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Volleyball, jaya jaya jaya. Itulah tadi proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.